Tempat kita syuting pagi ini view-nya luar biasa. Makbaroh Padukuhan Trisasonoloyo Padukuhan Lodaya. Ya, semoga kita bisa tambah mengingat akan kematian sehingga iman kita semakin kuat. Allahumma amin. Ayo kita ikuti pembahasan ngaji kita dengan seksama. Ya, kuburan Lodaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sedaya rahimakumullah. Semoga kita semuanya sedulur sedaya selalu diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kerahmatan, kesehatan zahiran babatinan, dan Allah selalu melapangkan rezeki kita, termasuk melapangkan kuota sedulur sedaya sehingga kita bisa bersama-sama mengaji bersama di dalam channel ini. Semoga Allah selalu memberikan ridhonya kepada kita. Allahumma amin. Sedulur sedaya, pada kesempatan kali ini adalah harinya Safinatun Najah. Kita akan melanjutkan ngaji kita, kitab Safinatun Najah. Kita akan mulai kembali pada bab yang kedua, yaitu bab tentang rukun iman. Mari kita hadiah Fatihah kepada pengarang kitab Safinah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Silakan sedulur sedaya bisa melihat kutipan kitabnya di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kono anggit fasal swijing ibarate fasal. Arkanul imani utawi rukune iman iku sitatun ana 6. Antuk mina rupane yen to ngimanake sapa sira billahi ing Allah. Wa malaikatihi lan para malaikate Allah. Wa kutubihi lan pira-pira kitabe Gusti Allah. Wa rusulihi lan pira-pira utusane Gusti Allah. Wa bil yaumil akhiri lan iman kelawan dina akhir utawi dina kiamat. Wa bil qadri lan kelawan pesten khairihi ya baguse pesten, wa syarrihi lan olone pesten minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Sedulur sedaya rahimakumullah. Iman. Iman itu apa? Iman itu apa? Iman itu ada yang mengatakan iman itu yakin, ada yang mengatakan iman itu tasdik, membenarkan. Banyak sekali yang memaknainya. Secara syar'i, ya, secara istilahi maksud saya, jumhurul ulama menyampaikan bahwa iman adalah dikatakan, diucapkan di dalam lisan, diyakini di dalam hati, diamalkan di dalam perbuatan. Nah, itulah yang namanya iman. Kenapa harus di lisan? Karena kembali kepada materi sebelumnya, rukun Islam yang pertama adalah syahadah. Nah, maka pembukanya adalah kita harus mengucapkan dengan lisan kita. Nah, kemudian meyakinkan di dalam hati kita, dilanjutkan kita amalkan dengan perbuatan kita. Sedulur sedaya rahimakumullah. Yakin, iman yakin. Ada yang memahamkan iman kepada kita yaitu yakin. Al-yakinu bila syakkin. Keyakinan tanpa keraguan sama sekali.
Bahkan di dalam Al-Quran, di awal-awal Al-Quran, masih di Al-Baqarah di awal, alladzi alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. La raiba, tidak ada keraguan sama sekali. Itulah yang dinamakan iman, sebuah keyakinan tanpa ragu. Dilanjutkan apa? Alladzina yu'minu nabil ghaibi. Adalah apa? Termasuk yakin dalam hal apa? Termasuk dalam hal kepada sesuatu yang ghaib, yang tidak terlihat. Kita harus yakin adanya. Kalau kita bisa yakin dengan hal yang gaib, hal yang tidak terlihat oleh mata kita, itulah iman. Contoh, ini apa? Pulpen. Ya, ini pulpen. Pulpen. Sedulur-sedaya bisa melihat ini pulpen? Oke. Ketika kita melihat ini, saya yakin, Anda yakin bahwa ada pulpen di sini. Ada pulpen. Nah, ketika saya taruh di sini, sedulur-sedaya lihat saya bawa pulpen atau tidak? Tidak. Tapi Anda yakin ada pulpen? Ada. Itulah gambaran yakin. Al-yakinu bila syakin. Itulah yang namanya iman. Nah, sedulur sedaya rahimakumullah. Nah, kemudian masih sehubungan dengan iman, ya. Sehubungan dengan iman, dengan kepercayaan. Yakin kita, kepercayaan kita dengan iman kita itu bisa kita peroleh dari beberapa hal. Ada dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis. Yang kedua adalah dalil akli, akal atau logika kita. Akal atau logika kita. Kalau dalil nakli, semoga sedulur semua bisa cari referensi-referensi dari Al-Quran, banyak sekali. Saya mencoba akan belajar bareng, ngaji bareng dengan sedulur sedaya, bagaimana kita mengaklikan keimanan kita, mengaklikan keimanan kita dengan dalil akli kita semuanya. Dalam kesempatan kali ini, sedulur sedaya yang saya hormati, dari dalil akli ini paling tidak ada dua. Ada dua cara kita untuk bisa meyakini sesuatu. Yang pertama dengan logika kita, ya, logika, akli kita. Yang kedua, kita pun bisa mengambil dari tobaiyah atau kebiasaan. Contohnya adalah dengan akal kita. Contoh kasus adalah gini. Ketika sedulur sedaya melihat ada asap, ya, melihat ada asap, apa yang sedulur sedaya yakini? Pasti di situ ada api. Paling nggak sumber api lah, tidak berwujud api yang sebenarnya. Sekarang pakai vape juga mengeluarkan keluk gitu kan. Tapi artinya apa? Ada sumbernya, ada api di situ. Nah, ada lagi, ketika sedulur-sedaya naruh HP di kamar, tiba-tiba HP-nya nggak ada. Pasti kita bisa meyakinkan bahwa ada yang ngambil, ya kan? Ada yang mengambil. Siapa? Pasti manusia, pasti seseorang. Nggak mungkin setan atau apa gitu kan. Itu apa? Dari dua contoh itu adalah gambaran kita mengambil suatu keyakinan. Ya. Ada sesuatu, ada penyebabnya. Nah, itulah kita mengambil dari dalil akli kita. Yang kedua, dari kebiasaan. Walaupun dari kebiasaan itu kita bisa mengambil keyakinan dari sesuatu kebiasaan, itu tergantung di mana kita mengambil sumbernya.
Nah, masih tergantung. Kalau yang akli seperti tadi saya contohkan, itu tanpa dari sumber tertentu kita bisa meyakini. Tetapi kalau dari kebiasaan, terkadang kita harus mengambil sumber dari apa? Dari sumber yang benar-benar apa ya namanya, yang bisa terpercaya. Contohnya gini, ketika ada tamu sowan ke pesantren, ya, ada tamu sowan ke pesantren, sowan yai, kebetulan dalem tutupan, nah, kancingan. Kemudian sang tamu bertanya kepada santri, Pak Yai ada apa tidak? Kemudian santri dia akan melihat ke depan dalam. Oh, dilihat di situ ada sandal Yai, ada mobil Yai. Artinya karena kebiasaannya kalau ada sandal, ada mobil Yai di situ, otomatis Yai ada di dalam. Akhirnya sang santri menjawab, iya, Yai ada di dalam, silahkan ditunggu saja. Tetapi setelah sampai ditunggu sampai sore, sampai duhur, sampai asar, Mbah Yai nggak keluar, asar juga nggak keluar, sholat di masjid pondok gitu ya. Setelah sore menjelang maghrib, baru Mbah Yai rawuh. Sampai tamunya itu nunggunya sampai kelaparan gitu kan. Kelaparan, sampai santri ini nggak dibuatkan minum segala gitu. Rodok kebacut gitu. Nah, itu karena apa? Santri apakah dia salah? Tidak. Karena apa? Dia mengacu kepada kebiasaan. Biasanya kalau sandalnya ada, mobilnya ada, Yai di dalam. Tetapi saat itu Yai kemudian jawab, ya memang santri nggak salah kalau melihat dari kebiasaan. Tetapi apa? Tetapi hari ini jadwal saya ke kabupaten, undangan ke kabupaten. Jadi saya dijemput dan wong gandeng nang ke kabupaten, saya nggak pakai sandal, tapi saya pakai sepatu. Nah, itu jadi kebiasaan yang kadang tergantung sumber kita. Kecuali ketika sang tamu bertanya kepada Bu Nyai, Bu Nyai, Mbah Yai ada atau tidak? Oh ada. Lah, betulan ada Mbah Yai? Ada. Wong baru saja saat di kamar bareng sama saya kok. Nah, itu kita bisa memastikannya. Karena apa? Sumbernya lebih terpercaya. Tetapi itu juga tidak bisa dipersalahkan. Karena apa? Ini dari kebiasaan. Makanya dari hal yang kebiasaan seperti ini kita perlu mengambil dari sumber yang benar-benar terpercaya. Itulah cara kita memandang, menghadirkan keyakinan di dalam diri kita. Apalagi kita bersama akan belajar, ngaji bersama, memahami tentang keimanan kita. Al-yakinu bila syakin, keyakinan yang tanpa ragu-ragu. Untuk apa? Untuk meyakini wujudipun Allah, malaikat, kitab, rasul, yaumul akhir, dan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, antu mina billah. Yang pertama adalah kita iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yakinu bila syakin, yakin tanpa keraguan bahwa Allah itu ada. Nah, di dalam hal ini penjelasan iman kepada Allah sangatlah luas sekali. Bahkan mungkin kita memahaminya butuh waktu dan proses yang sangat luar biasa. Namun dalam kesempatan ini saya akan sedikit mengutip apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi Al-Bantani sehubungan dengan iman kepada Allah. Imam Nawawi Al-Bantani menyampaikan satu hal. Apa itu? Man taraka arba'a kalimatin kamula imanuhu. Ketika seseorang bisa meninggalkan atau sudah tidak ada 3 pertanyaan di dalam dirinya, 4 hal, maka sempurna imannya.
Apa yang pertama? Yang pertama adalah Ainallah. Ainallah. Di mana Allah? Di mana Allah? Jawabnya apa? Kalau ada pertanyaan di diri kita, Gusti Allah teng pundi nggih? Apa jawabnya yang harus kita jawab kepada diri kita? Laisa fi makanin wala yamurru alaihi zamanun. Allah tidak menempat di mana-mana dan tidak berketergantungan dengan waktu juga tempat. Ketika kita sedikit keluar di dalam hati kita ada pertanyaan, Gusti Allah teng pundi? Jenengan teng pundi ya Allah? Kula gadah masalah. Seringkali kita mempertanyakan Allah itu kalau kita baru ada masalah. Kalau pas nggak ada masalah, gak patek gape. Tahu gape nggak? Bisa komen, ya kan? Biar tahu opo gape itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kaifallah. Kaifa iku kaya apa? Allah ta Gusti Allah. Allah ya apa? Ya, kalau orang Jawa Timur gitu. Allah iku ya apa? Wujudnya Allah ya apa gitu. Seperti apa Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa menyerupai zat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pernah kita lihat di dunia ini, apapun itu, apa yang pernah kita bayangkan di dunia ini, apapun itu, tidak serupa sama sekali dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak serupa dengan makhluk. Makhluk itu siapa? Makhluk adalah segala sesuatu selain Allah, itu semua makhluk. Apapun itu. Masih demit apa gitu, itu makhluk, gitu kan. Nah, itu pertanyaan yang kedua yang mungkin sering muncul di dalam hati kita, karena memang keimanan kita kadang yazidu wa yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang. Kadang kalau pas berkurang, kadang muncul pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu di dalam hati. Yang ketiga, matallah. Mata ing dalam endi mongso Allahu tawi Gusti Allah. Nah, keberadaan Allah itu kapan? Jawab untuk hati kita apa? Awalun bila ibtidain wa akhirun bila intihai. Allah itu berawal tanpa ada awalnya. Allah itu maha awal, tapi nggak ada awalnya. Dan Allah maha akhir yang tidak ada akhirnya. Ya apa? Bingung tak? Nah, istilahnya apa? Hayyun la yamutu. Gusti Allah itu akan ada sepanjang. Mulai kapan? Yo biyen. Biyene kapan? Gak enek kawitane. Gak ada permulaannya. Nah, itulah zat Allah. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah kamillah, kami kupiro Allahu ta'ala Gusti Allah. Lahu wahidun qul huwallahu ahad. Allah itu zat yang esa, satu, tidak ada duanya, tidak ada sekutunya, nggak ada temennya, nggak ada bolonya. Itu Allah satu, wahid. Apa? Wahid. Ahad. Itu zat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu benar-benar kita imani. Karena sedikit saja kalau kita pahami, kalau Allah itu ada dua, kita harus yakin bahwa dunia dan isinya tidak akan terjadi dan terwujud. Karena apa? Karena keinginan dari dua Tuhan ini sangat tidak mungkin sama. Ketika yang satu, Tuhan yang satu manut dengan Tuhan yang satunya, berarti Tuhan yang satunya nggak qadir, nggak berkuasa. Karena apa? Manut kambek sing sitoke. Nah, itulah kenapa Allah ahad, satu. Oleh karena itu, ketika kita sudah bisa menghilangkan pertanyaan kegundahan dalam diri kita, ya, seperti yang disampaikan oleh Imam Nawawi, insya Allah kamulah imanuhu.
insya Allah iman kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah untuk yang berikutnya akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa istiqomah bersama-sama biar kita mendapatkan kemanfaatan ilmu. Allahumma amin. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.